Setiap hari Minggu, Dulos Production mengadakan ibadah Minggu jam 4 sore di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya, mari bergabung dalam ibadah Minggu Dulos Production. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan NPD mengalami gangguan kejiwaan, kepribadian tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Pasangan di penjara seumur hidup tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Titik, no debat. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup. Yang kedua berdamai dengan pasangan. Pak Ardi tinggal di kota mana, Pak? Untuk sekarang saya tinggal di Kalimantan Barat, Pontianak. Oh, Pontianak. Yes. Oke, puji nama Tuhan. Pernikahan sudah berapa tahun, Pak? Pernikahan dari 2003, Bang. 2003. Berarti kurang lebih udah ada 20-an tahun ya, 22 gitu ya? Ya, kurang lebih lah. Puji nama Tuhan. Baik, dulu ketemu istri di mana, Pak Ardi? Dulu ketemunya di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Oh, ketemu di Makassar. Yes. Kok ini gimana ceritanya di Makassar? Apakah asli orang Makassar atau memang lagi merantau di Makassar? Enggak, kalau saya memang asli lahir besar di kota Makassar. Papa asli Toraja, mama Chinese. Oh iya ya. Nah, ketemu waktu itu sama istri di Makassar. Waktu lagi apa nih ceritanya, Pak? Ketemu sama istri ya after istri selesai DTS tuh, Bang. Oh, apa itu? Disciple Training Center. Oh, jadi ketemunya di mananya tuh? Ketemu ndak sengaja juga sih, ketemu di dunia pelayanan. Oh, jadi ini ketemu di gereja lah ini ya, di Yes. dalam pekerjaan Tuhan. Ya, Oh, apa yang membuat Pak Ardi tertarik pada saat itu dengan istri? Karena melayani gitu. enggak juga sih ya, mungkin karena memang Tuhan sudah waktunya Tuhan mempertemukan. Jadi Baik. benih-benih cinta ya tumbuhlah. Puji nama Tuhan. Dan pada saat itu proses pacarannya berapa lama, Pak? Sampai akhirnya memutuskan ke dalam pernikahan. Kalau pacaran sih enggak lama, Bang, cuman kurang lebih setahun lah. Oh, setahun. Baik. Langsung memutuskan menikah nih. Iya, betul. Apa yang membuat Pak Ardi yakin bahwa dia adalah jodohnya atau pasangan hidupnya Pak Ardi? Di hati kecil waktu itu, dan memang di hati kecil ya merasa yakin aja, Bang. Terus yang kedua ya setelah saya berdoa juga ya saya merasa ya dia pilihan yang terbaik buat saya. Puji Tuhan. Seiman ya pada saat itu ya? Seiman, puji Tuhan. Pak Ardi belum pernah menikah, istri juga belum pernah menikah ya? Belum pernah sama sekali. Puji Tuhan. Baik, keluarga besar setuju dengan pernikahan? Puji Tuhan, Bang, setuju. Oke. Setelah pemberkatan nikah, stay di Makassar? Stay di Makassar, baru aja pindah ke Pontianak tahun ini. Oh, berarti lama di Makassar ini. Lama ya? di Makassar.
Puji nama Tuhan. Bagaimana kehidupan setelah pernikahan? Apakah seperti yang Bapak harapkan atau seperti yang Bapak bayangkan, penuh kebahagiaan? Seperti itu? Sebenarnya di luar ekspektasi, Bang. Oh. Banyak Hmm. problematik kehidupan berjalan bersama istri, keluarga, dan suka dukanya terlalu banyak untuk saya ceritakan. Tapi overall kehidupan berumah tangga itu tidak semudah yang saya bayangkan. Oh, iya ya. Jadi ini di luar ekspektasi nih ya, nggak sesuai harapan. Betul betul, Bang. Oke. Pada saat itu langsung dikaruniai anak. Anak pertama itu dikaruniai saya menikah 2003, anak pertama di 2004. Cuman Oh, ya 2000. Tuhan berkehendak lain, anak pertama itu dipanggil Tuhan. Oh, dipanggil Tuhan ya. Baik. Ya, Berarti Tuhan berikan lagi Tuhan berikan yang lagi baru. di tahun 2005. Oh, baik, baik. Puji nama Tuhan ya. Nah, Puji Tuhan. konflik-konflik seperti apa aja yang membuat rumah tangga tidak sesuai dengan ekspektasi? Kalau boleh cerita kepada kita supaya menjadi pembelajaran lagi bagi banyak orang. Saya cerita sedikit, Bang, ya. Ya. Awal sebelum saya menikah itu memang jujur ngomong ya saya ini user, pengguna. Oh, baik ya. Istri tahu. Jadi puji Tuhan saya sembunyikan, Bang. Oh, Ya, oke. cuman ya belakangan dia tahu juga. Dan saya bersyukur dapat pasangan yang ya mungkin Tuhan kirimkan, Tuhan berikan. Memang Iya. istri yang rajin bayar harga, Bang, berdoa. Oh, berarti dalam pernikahan juga masih sebagai user ya? Diam-diam ini Mas berarti. diam-diam dan ya karena sudah kebablasan udah ketahuan ya istri mau ngapain lagi, Bang. Jadi Oh, ya tugasnya dia iya. kan ya cuman mendoakan aja. Baik, baik. Jadi setelah tahu istri nggak terlalu menghakimi ya, artinya hanya berdoa gitu ya. Mungkin sebagai seorang wanita ya mungkin ada rasa jengkelnya juga, ada rasa kecewanya juga. Cuman ya saya bersyukurnya ya memang dia apa ya, dia memang betul-betul pahlawan iman buat saya ya. Ya, wow. Berarti posisi pada saat itu sering pulang malam berarti ya, karena kan pasti dengan kawan-kawan di luar. Iya, Bang, karena memang kerja saya juga ya bisa dibilang di dunia malam lah, di Oh, salah satu tempat bernyanyi. oke. Oh, wah berarti resikonya tinggi sekali ya. Artinya tuh dekat banget sama dosa Sangat ini. sangat 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 tinggi, Bang. Tapi Wow, kehidupan wow. saya itu, Bang, saya jalani seperti biasa aja. Hari Minggu ke gereja, Senin, Selasa Hmm, sampai Sabtu itu mabuk lagi. iya iya. Minggu ke gereja. Minggu pasti saya nggak pernah juga meninggalkan yang namanya go to the church, itu saya nggak pernah tinggalkan. Hmm. Tapi pada saat itu tidak ada rasa bersalah ya Pak, karena kan itu sebenarnya pelanggaran terhadap firman sebenarnya, melukai hati Benar, Tuhan. Bang. Di sisi lain saya merasakan memang kegalauan yang cukup dalam. Saya merasa ya saya tidak adil sama Tuhan. Tapi di sisi lain ya karena keinginan daging itu jauh lebih besar. Ya apalagi yang namanya ketergantungan mungkin Abang udah tahu. Ya, Jadi ya. ya
saya memang butuh sosok yang betul-betul bisa mendampingi, bisa menarik saya keluar dari jurang terdalam, Bang. Jadi Ya. satu-satunya person yang berhasil itu ya istri saya, Bang. Wow. Jadi kondisi keuangan rumah tangga bagaimana saat itu? Karena kan pasti Bapak habis ke sana uangnya gitu loh. Iya, Bang, cuman saya kan memang apa namanya, kalau untuk salary tiap bulan itu pasti ke istri. Jadi saya Oh, berusaha untuk cari sampingan. Nah, uang sampingan itu yang dan saya punya prinsip memang kalau gaji itu saya memang harus wajib kasih ke istri. Cuman oke. pendapatan di luar itu saya nikmatin. Oh, jadi uang-uang sampingan itulah untuk ya party-party Iya, gitu tuh happy-happy gitu iya ya. benar, Bang. Wow. Dan bagaimana ini tahun demi tahun hidup Tahun dalam demi tahun. Ya. keterikatan? Artinya tuh benar-benar ya jauh dari Tuhan. Ah, ada satu titik memang momen saya merasa sangat kosong, Bang, sangat hancur. Dan satu ketika ada satu hamba Tuhan, pahlawan iman saya juga, sudah kebetulan beliau udah almarhum, udah dipanggil Tuhan, itu di kota Makassar juga. Ya, Saya nggak apa-apa sebut namanya, Bang. nggak apa-apa. It's okay. Namanya almarhum Ibu Pendeta Rosdiana. Dia juga Ya. orang dari Seberang dulu, jadi dia Hmm. juga yang bantu untuk kebetulan beliau dapat karunia nabi dan pelepasan. Hmm. Saya Hmm. jadi apa namanya? Jadi dombanya lah selama kurang lebih seminggu di rumah Oh. beliau, didoakan, kasih pencerahan dan istri juga mendukung. Oh, oke, baik. Oh, ini benar-benar mau dituntun ini ya supaya dilepaskan Iya, benar, Bang. ya. Nah, pada saat itu istri tidak menyerah ya terhadap bapak. Tidak ada rencana untuk menceraikan gitu karena kan ini kondisi dalam kecanduan parah lah. Saya pada saat itu posisi sama istri, jujur Bang, tetap kita yang namanya menjunjung nilai-nilai keimanan. Jadi bisa dibilang haram buat saya dan istri untuk mengucapkan kata cerai. Oh, puji Tuhan, ya. Ah, Ah, dan luar biasa ini. saya bersyukurnya dapat pasangan itu yang bahkan mertua sekalipun itu nggak pernah diceritakan keadaan saya. Oh, jadi istri benar-benar simpen rapat, dia berperang untuk Yes, Pak Ardi. yes, Ya, benar ini Bang. yang ini yang bagus sebenarnya. Jadi tidak melibatkan orang tua, mertua gitu ya. Iya, Karena memang iya, ya sudah bersatu, sudah memilih Pak Ardi sebagai suami, ya sudah harus bertanggung jawab atas pilihan hidup gitu. iya, benar Bang. Wow. Dan wah, ini kesaksian yang luar biasa karena memang mengharamkan perceraian gitu. Karena ada banyak orang di luar sana, ya udah cerai aja gitu ya. Ngapain Iya, lagi iya, bertahan gitu. Suami seorang pecandu ya, buat apa dipertahankan gitu. Yang ada ya keluarga tidak bahagia gitu. Tapi puji Tuhan hebat istri Pak Ardi yang iya, selalu bersama, selalu di samping lah. Kira-kira seperti iya, itu ya. Jadi kondisi keuangan keluarga aman sebenarnya ya. Jadi walaupun Pak Ardi seorang pecandu, pemakai, ya, keuangan keluarga tetap stabil ya. Anak tetap bisa iya, sekolah. iya. Puji Tuhan Bang. Karena ya itulah saya walaupun ya mungkin dibilang hidup dalam kekelaman, tapi saya punya prinsip bahwa keluarga is number one. Hmm. Mm-mm, Jadi mm-mm.
Ya, saya sebisa mungkin mencukupi apa yang menjadi bagian saya dan Hmm. selebihnya ya pakai party. Oh, ya, ya. Dan biasanya dunia gemerlap seperti itu nggak jauh-jauh dari wanita seperti itu, Pak. Nah, itu dia, Bang. Saya juga anti, maaf kata, mungkin kalau untuk mabuk Hmm. bolehlah. Tapi kalau untuk main perempuan dan judi, itu Hmm. memang saya ndak pernah dan saya ndak suka untuk melakukan. Baik, baik. Jadi benar-benar lebih ke arah pemakai aja ini ya. Hidup Yes, dalam Bang. kemabukan, party seperti itu ya. Tetap Ya, artinya tuh masih tetap ingat keluarga lah di rumah ya, walaupun bisa dikatakan jahat ya, pelaku dosa, tetapi masih ada hati nurani ya. ya, masih Masih ada. masih iya, masih ada hati nurani yang wah ada istri, ada anak. Mungkin juga berkat doa-doa istri juga, Bang. Istri pasti selalu berdoa ya untuk Pak Ardi ya. Ya, satu ketika itu saya pulang di tahun 2006, 2005, pulang malam dalam keadaan sempoyongan tuh. Dapat istri jam 2, jam 3 malam itu lagi berlutut, Bang. Dan disitulah momen-momen mungkin ya sekitar 2006 lah, 2006 akhir mau masuk 2007. Disitulah ada momen saya lihat istri, loh, loh kok sampai segitunya, saya ini siapa, sudah banyak mengecewakan. Tapi setelah Amin, istri saya ngomong, ya saya ini tiang dalam rumah tangga. Jadi tugas saya untuk mendoakan kamu. Jadi saya bilang, ya terima kasih peluk. Saya bilang kita doa sama-sama. Istri tumpang tangan, jadi saya nangis. Jadinya saya bilang saya mau diubahkan. Saya mau jadi istri ngomong jangan minta sama saya, minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus, biar yang Roh Kudus yang memampukan. Hmm. Wow. Dan bagaimana setelah kejadian pada saat itu, Pak? Ya betul-betul Bang, mungkin mungkin ya mungkin saya bisa bilang sudah waktunya Tuhan untuk eh, memanggil dan bersuara dan memang ada rasa kejenuhan Oh, tiba-tiba. jenuh juga ya? Ya, ada rasa kejenuhan. Jadi walaupun memang saya tidak bisa lepas secara langsung, Bang. Cuman Iya. step by step saya paling tidak progresnya ada. Iya ada peningkatan lah, gitu Ya, ya, perlahan. dan satu kesyukuran yang saya rasa bersyukurnya selama pakai narkoba Hmm. itu nggak pernah ke gap. Hmm. Yang kedua, Wah, ya puji syukur juga nggak kena penyakit 3 dan 4 ya, huruf. iya betul, 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 betul. Walaupun mungkin apa namanya, saya menganggap itu hukuman atau teguran Tuhan. Ya anak pertama saya kan yang Iya, sempat iya, dipanggil Tuhan. Ya itulah dipanggil mungkin Tuhan. saya menganggap itu ya dosa-dosa yang lalu saya. Jadi itu jadi bahan Tuhan menegur saya lah. Hmm. Mm-mm. Karena pada saat itu apa dadakan ya meninggalnya atau memang karena sakit anak pertama? Hidupnya cuma 3 jam bang. Oh, Lahirnya eh, prematur, tapi normal. iya. Lahir prematur normal, tapi hidup cuma 3 jam aja. Oh, 3 jam aja ya. Jadi Iya, langsung dipanggil oleh Tuhan pada saat itu ya. iya. Hmm. Oh ya, itu pasti pukulan berat, tetapi ternyata belum langsung bertobat pada saat itu ya, masih terus Belum bang. di dunia. Ya sempat 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 setahun tuh nggak injak gereja. Tapi Oh, ya istri kenapa? terus tuh yang ya mungkin karena Oh, kecewa karena anak pertama hilang. oh sempat kecewa ya sama Tuhan ya?
sempat. Tapi ya itulah saya bilang istri yang betul-betul jadi pahlawan iman tuh Oh, nggak pernah bosan untuk ayo papi kita ke gereja, ayo papi kita ke gereja. wow. Iya, iya, iya. Setahun loh ya, ya secara manusia ya pasti marah lah ya ini kenapa kan gitu ya. Iya, cuman Hmm, ya satu momen istri bilang nggak bisa kita salahkan Tuhan, nggak bisa kita kecewa karena ya itu semua belajarlah dari dosa-dosa saya yang dulu kan. mm, 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 mm. Ya. Dan titik baliknya seperti apa jadinya, Pak? Benar-benar bisa lepas gimana ceritanya? Ya itulah Bang, tadi ya saya merasakan satu titik kejenuhan, Hmm. merasa bosan aja, tapi saya tetap terus dibimbing sama yang tadi saya bilang Ibu Pendeta Ibu Rosdiana, Hmm. dibimbing dan memang apa niat saya memang karena niat dan rasa jenuh itu udah bulat dalam hati dan pikiran. Jadi saya yang mengambil sikap untuk memutus kontak sama teman-teman yang nggak Oh ya, putusin semuanya. putus kontak Hmm. Bang, putus kontak. Nah, pekerjaan Bapak di dunia malam bagaimana? Itu juga perlahan-perlahan saya tinggalkan cari pekerjaan yang baru. Oh iya betul, karena memang kalau di situ terus ya godaan akan selalu menggoda. Iya, bahkan sempat juga kena hepatitis C Bang. Oh, iya 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 iya. Baik. Berarti sempat mengalami apa ya pemulihan berarti di rumah sakit karena udah kena hepatitis. Iya, sempat. Cuman makanya bolak-balik palang merah per 3 bulan tuh Ah, donor darah oh, per 3 bulan. per 3 bulan Hmm. donor darah. Kadang-kadang ya ribut ribut juga ribut kecil cekcok cekcok lah sama petugas petugas palang merah kan. Katanya Pak darahnya nggak bisa karena ada hepatitis C-nya. Jadi saya ngomong ngeles aja. Saya bilang Bu Ah, mau darah saya diambil atau dibuang ya tugas ibu kan untuk menyedot darah. Jadi ya oh, tolonglah mau darah saya digunakan ke orang lain atau ibu nyedot dan langsung buang ya yang jelas saya kan nggak mau apa-apa. sembuh. Ya, Oh, iya iya. Jadi untuk mengeluarkan apa darah-darah kotornya begitu ya, Pak ya. iya Bang. Saya jalani apa namanya tuh? Donor tuh kurang lebih 2 tahun setengah Bang. Uh, Per 3 bulan. per 3 bulan selama 2 tahun setengah. Iya. Apa yang Bapak rasakan setelah donor-donor begitu? Oh, puji Tuhan badan gemuk. Oh, Walaupun mungkin sisa-sisa narkoboynya ya namanya efeknya Bang. Saya ya. jadi pelupa. Oh, iya iya iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hmm, gitu. Itu efek-efek samping ya karena memang sempat ke sana kan gitu ya. Iya, benar Mhm, Bang. mhm. Wow, jadi benar-benar lepas total itu tahun ini ya? 2007 Bang, 2007. Oh, 2007 tuh itu lepas 2007. totalnya sampai sampai hari ini. Sampai hari ini. Oh, wow. Wow, itu nggak gampang loh karena kan banyak orang jatuh lagi, balik lagi, jatuh lagi, Iya, balik lagi. iya. Tapi pencobaan itu waduh bertubi-tubi Bang. Iya, iya. Pasti Pencobaan itu. bertubi-tubi, godaan bertubi-tubi. Iya, pasti. Betul. Makanya harus benar-benar lepasin semua teman-teman yang nggak benar, lepasin total Iya, 100%. Bangun kehidupan baru. iya. Di Sa- tahun 2022 juga saya kena musibah juga Bang di Kota Makassar. Oh ya. Nah, saya kan anak tunggal, Ah, nah, papa dengan mama.
Papa dengan Mama di tahun 2022 itu dipanggil Tuhan cuman selisih 2 minggu. Loh, kok bisa? Kalau Papa itu memang stroke dari tahun 2014, Papa 2014, kurang lebih 8 tahun lah. Ah, iya, iya, iya. Papa meninggal 2022. Kalau Ya. Mama sih spontan tuh meninggal setelah 2 minggu setelah Papa meninggal. Oh, wah ini cinta sejati banget sebenarnya ini. Iya, Ya. Wow. Ya, tapi ya sedihnya pasti beruntun ya, karena kan belum aja selesai udah mengalami iya. duka lagi. Apalagi Oh, kan saya nggak ada saudara, cuman iya, anak tunggal kan. anak satu-satunya lah. Tiba-tiba harus benar-benar kehilangan orang Benar tua. Ini Bang. ini uji ini ujian juga kita kita kecewa sama Tuhan apa enggak gitu loh. Ujian juga Iya. sebenarnya. Cuman ya puji syukurnya saya udah betul-betul dipulihkan dari jadi pada saat papa mama dipanggil itu ya sedih ya pasti, tapi untuk dalam berlarut dalam kesedihan itu juga sudah enggak lah. Ya, ya, ya. Artinya ya lama kelamaan Pak Ardi akhirnya menjadi mengerti kehendak Tuhan ya. Iya benar Karena Bang. karena makin dekat sama Tuhan seperti itu. Nah, Ya. Bagaimana kondisi pernikahan pasca Bapak benar-benar bertobat dan meninggalkan semuanya dunia malam? ya puji Tuhan banyak hal yang dipulihkan Bang. Cuman ya namanya ribut-ribut dalam rumah tangga itu pasti. Itu Pasti biasa. karena dua kepala dijadikan satu itu Iya, butuh dua proses yang kepala, panjang. betul. Dua kepala berbeda jenis kelamin itu nyatuinnya perlu kerendahan hati. Iya benar banget. Cuman ya itulah saya puji syukur sama Tuhan. Ya, Jadi ya intinya ada pun problem masalah kita ya, sama-sama ya, doa serahkan sama Tuhan. ya, 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 ya. Puji nama Tuhan. Wow, saat ini dikaruniai sudah berapa anak, Pak? Anak 4 semua. Wow, Yang pertama di mantap. Jakarta Oh, udah kerja. oh di Jakarta. Ya. Baik. Oh, yang kedua? Yang kedua di dua, tiga sama yang keempat itu di sini di Pontianak. Oh, di Pontianak ya. Puji Tuhan ya, Tuhan karuniakan sudah 4 anak ini dalam pernikahan Pak Ardi ya. Tiga putri, satu cowok, bungsu. Aduh, lengkap sudah. Iyalah. Ya, jadi ya bisa dikatakan ini keluarga yang benar-benar apa ya, diberkati oleh Tuhan karena memang Amin. sudah hidup di dalam Tuhan, khususnya kepala keluarganya ya. Kepala Amin. keluarga hidup di dalam Tuhan, kepala keluarga takut akan Tuhan, itu berkat mengalir kepada istri dan anak. Amin. Wow, aku berdoa biarlah pernikahan Pak Ardi dan Ibu sampai maut yang benar-benar menceraikan. Amin. Aku berdoa segala kebutuhan, keperluan dalam rumah tangga dicukupkan oleh Tuhan. Aku berdoa biar Pak Ardi dan istri, anak-anak sehat. Aku berdoa biarlah pernikahan Pak Ardi pernikahan yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Ini sangat-sangat apa ya, sangat luar biasa sekali. Jadi buat para penonton malam hari ini, khususnya para istri, terus doakan suamimu. Tidak ada perceraian. Suamimu jahat, suamimu sedang jatuh dalam dosa, terus doakan seperti yang dilakukan oleh istri Pak Ardi. Karena istri itu adalah tiang doa, Betul, penolong. Bang. Iya, istri itu tiang doa penolong. Jadi kalau suamimu nggak pulang-pulang atau lagi hidup dalam perselingkuhan, perzinahan, doakan. Jangan mengeluh. Doakan banyak-banyak berlutut di hadapan Tuhan. Pasti Betul, terjadi Bang. mujizat. Ya, Pak Ardi saja dipulihkan oleh Tuhan. Kecanduan loh. Kurang lebih berapa tahun kecanduannya ini, Pak? Dari sebelum menikah sampai Dari akhirnya 2007.
aktifnya make itu dari kelas 3 SMP, Bang. SMP udah make. SMP. Oh, baik. Itu orang tua nggak tahu ya? Orang tua nggak tahu, Bang. Oh, wow. SMP, SMA, sampai masuk dalam pernikahan. Itu kurang lebih berapa tahun itu, Pak? Kurang lebih itu? Wah, lama juga itu ya? Kurang Ah, lebih hampir kurang lebih 10 tahun lebih lah, kurang lebih, Bang. bener. Artinya sebenarnya mustahil untuk lepas karena sudah mendarah daging 10 tahun itu udah habit Iya, gitu. bahkan teman-teman saya di sekota Makassar itu, ya maaf kata Bang, mungkin udah banyak gugur di medan peperangan. Astaga. Wah, iyalah karena kan itu menghancurkan itu. Ya, karena Hmm. mereka gugur di medan peperangan juga ya bervariasi, ada yang OD, ada yang kena Hmm. penyakit. Ya, aduh, ya. Betul, Nah, betul. itulah Karena saya kan, bilang Bang, satu kesyukuran buat saya ya saya nggak sempat ya, OD, nggak sempat ya, sakit. ya. Itu anugerah Tuhan loh, Pak. Dikasih Ya, kesempatan Bapak sama Tuhan untuk ya untuk jadi orang benar gitu, untuk orang ya, yang takut akan Tuhan, dikasih kesempatan untuk menjadi suami yang takut akan Tuhan. Itu anugerah, Pak. Ya, artinya kalau teman-teman seangkatan Bapak artinya udah lewat, kalau Bapak ada sebagaimana ada hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. amin Bang, amin. Wow. Lihat bagaimana Pak Ardi ya buat para penonton malam hari ini, lihat bagaimana Pak Ardi dilepaskan, dibebaskan. Ya, seorang suami yang terikat ya oleh narkoba tetapi Tuhan pulihkan. Aku berdoa buat Bapak Ibu teman-teman yang sedang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, mungkin suami lagi terikat dosa atau istri terikat dosa. Dari tempat ini aku berdoa dibebaskan, dilepaskan, pernikahanmu dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pak Ardi, terima kasih untuk kesaksiannya. Setiap hari Minggu, Dulos Production mengadakan ibadah Minggu jam 4 sore di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya, mari bergabung dalam ibadah Minggu Dulos Production. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan NPD mengalami gangguan kejiwaan, kepribadian tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai, pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai, pasangan di penjara seumur hidup tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Titik, no debat. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan.